Ya, saya diundang oleh Pak Yusua Makes ini suruh ke pelataran Menjangan. Katanya naik pesawat aja ke Banyuwangi, nanti dijemput oleh yacht langsung ke sana, aman 1,5 jam. Tapi belum kesampaian, gimana ini? Sudah umur 73, betul-betul bisa aman apa enggak? Kalau aman, oke. Ini namanya bubble tourism ini sebetulnya. Ya toh, antara Jakarta Bali tapi diamankan. Silakan Pak Yosua menjelaskan mengenai pelataran ini bagaimana dari dulu kok bisa sudah mikir kayak gini. Belum ada tikungan MotoGP tapi sudah berpikir gini lah. Sekarang ada tikungan ini, this is your momentum. Terima kasih. Selamat sore, salam Indonesia Maju buat para peserta webinar. Buat Pak Hermawan yang YSL, bukan merek terkenal tapi yang selalu keren. Selamat sore buat kakak saya David Makes. Selamat sore tentu pada Mbak Nia Dinata yang selalu saya sangat kagum, anak muda tapi prestasinya benar-benar mendunia untuk dunia film Indonesia. Saya diminta untuk menjelaskan mengenai pelataran dan ini kesempatan yang baik sekali kepada teman-teman di peserta webinar ini. Beda dengan yang lainnya, saya akan mulai dulu dengan konklusi. Ya, jadi dengan konklusi ini nanti saya akan baru masuk ke dalam presentation saya page by page, sehingga dengan begitu teman-teman sekalian bisa mengerti apa dasarnya untuk saya menyampaikan presentation saya. Yang pertama tadi Pak David sudah menjelaskan mengenai ekoturism, ya, ekowisata. Saya mau menegaskan salah satu konklusi kami di pelataran adalah ecotourism is our icon, is our purpose, and is our goal tourism. And last but not least, itu yang membedakan kita dengan negara-negara lain yang menjual turisme. Ini pertama yang kita harus benar-benar mengetahuinya. Yang kedua, ekoturisme itu luar biasa. Itu memberikan efek ekonomi, efek alam, dalam hal ini konservasi alam, dan efek kepada masyarakat, termasuk menjaga kebudayaan kita, yang merupakan tugas kita bersama untuk mewariskan kepada generasi penerus. Yang ketiga, ini penting juga kita sadari, bahwa ekoturism itu sebenarnya merupakan Indonesian Incorporated. Kerjasama bareng pemerintah dan swasta. Pemerintah dalam hal ini yang kita mungkin tidak pernah terpikirkan adalah KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena dasarnya bisnis ekowisata menurut kami pelataran adalah banyak pada Taman Nasional. Dan Taman Nasional ini adalah ibu pelindungnya adalah dari KLHK. Yang kedua, tentu kita harus bekerja sama pemerintah juga dengan Kementerian BUMN. Ini penting sekali. Ketiga, tentu Kementerian Pariwisata. Dan last but not least adalah Kementerian PU. Tanpa infrastruktur, wah berat. Saya sekarang di Pelataran Borobudur, saya sudah 3 kali ke sini dalam waktu yang singkat saja. Kenapa? Saya mau dalam kesempatan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada domestic market Indonesia untuk mendukung industri pariwisata dalam saat yang sulit ini. Tanpa dukungan dari domestic market dan semua perangkatnya, berat buat kita. Terima kasih. Dan itu didukung juga apa? Oleh karena infrastruktur yang baik dibuat oleh pemerintah. Jadi saya mau sampaikan ya, kita nggak bisa bergerak sendiri tanpa ada kerjasama sinergi antara pemerintah dengan swasta. Itu adalah yang saya sampaikan konklusi pertama. Yang kedua, sekarang saya masuk ke dalam mikronya, pelatarannya. Bagaimana pelatarannya? Positioning dari pelataran adalah jelas. Kita adalah pionir, leader, dan acknowledged industry player dalam successful hospitality dengan impact. Impact-nya adalah apa? Impact sosial. Yang kedua, nanti dijelaskan identitas daripada pelataran. Kita punya identitas pelataran. Jelas sekali identitas kita. Kalau Anda ke pelataran, semua tim kita adalah memiliki kewarganegaraan dua kewarganegaraan. Indonesia dan pelataran Indonesia. Kita memiliki 2 tiang utama. Yang pertama nih Anda bisa dengar di belakang saya, ada Hasan, kita adalah cinta sama Tuhan. Yang kedua adalah kita cinta sama keluarga. Itu 2 tiang utama.
Yang berikutnya, identitas yang berikutnya yang mesti teman-teman ketahui mengenai pelataran, kita punya 3 kaki. Kaki pertama adalah alam, kaki kedua kita adalah masyarakat atau community, dan kaki ketiga adalah culture. Kebetulan saya lihat tadi presentasinya Pak David, ini saya nggak kontak-kontakan sama beliau ya, walaupun dia kakak saya jarang ketemu juga sama dia. Tadi dia menyinggung 3 poin ini saya lihat tadi dalam presentasinya. Keempat, what is our business model? Business model kita very clear. Tadi juga sama Pak David, sekali lagi saya nggak nyontek dia nih. Mudah-mudahan dia jangan nyontek saya, jangan lagi. Ya kan? Kita adalah quality tourism versus quantity tourism. Itu di-reflected di dalam our business model. Number of inventory dan exclusivity yang ada di dalam tempat kita. Yang kemudian kita mau sampaikan sejak saat kita dilahirkan 11 tahun yang lalu, kita has always been for the new normal. Artinya apa? Kita memang basisnya adalah nature tourism outdoor. Last but not least, seperti tadi disampaikan juga, what is your real product? Kita yang pertama mindset kita, sejak kita kena Maret ditutup semuanya, April kita sudah mencanangkan program namanya adalah Rainbow, Pelangi. Jadi sejak Pelangi kita sudah menentukan pandemi harus merupakan opportunity buat kita. Oleh karena itu kita timbul produk-produk baru, seperti contohnya, work and fun with family. Kalau Anda ke Pelataran Borobudur pada saat seperti ini, Anda tidak akan percaya dengan kita punya occupancy rate. Very high. Why? We position ourselves as a work for fun with the family. Kita punya Silk Trails. Silk Trails adalah menikmati perjalanan tol dari Jakarta sampai ke tempat-tempat wisata di Indonesia yang tersambung dengan jaringan tol. Kita punya produk Future Experiences, Rainbow Revival, dan Indonesia Destinasiku, seamless produk dengan Bank, BRI, BCA, Garuda, kita buat dalam satu seamless produk. Dan last but not least, kita terkenal, mudah-mudahan sampai terus ini bisa diperjuangkan, terus kita pertahankan, jagoannya safety protocol. Safety protocol kita ketat sekali. Oke, ya mulai dengan itu ya, ini ekoturism kita. Saya tegaskan sekali lagi ya, visi misi pelataran, kalau Anda ke pelataran, very simple. For Indonesia and Indonesians. Dan kita merupakan destination by itself. Jadi kalau orang ke Borobudur, bukan hanya ke Borobudur dia hanya juga pengen sebenarnya ke pelataran Borobudur, ke pelataran Bromo, ke pelataran Komodo. And it's happening. Banyak orang sekarang udah nggak ke tempat lain, hanya ke sini, setelah itu dia pulang. Next slide. What pelataran believe? Ya, kita ini nggak ngikut-ngikut, ya, karena ada new normal nggak. Anda bisa lihat sejarah kita dari tahun 2009 kita didirikan. Kita itu memang dilahirkan seperti ini. Kita memang seperti ini. Jadi kita bukan gimmick nih. Kita memang seperti ini. Dan itu adalah tadi 3 service pillar. Nature, culture, and community development. Next. What are the 3 pillars? Nature, community, and culture. Itu merupakan identitas kita. Ya. Jadi identitas kita adalah apa? Memang kita kebanyakan adalah out of door experience. Kita kebetulan stand alone, butik. Tapi hotel kita, rooms kita, itu juga stand alone. Memang dari pada waktu kita membuat hotel ini, memang dalam konsep stand alone juga. Nggak tahu dapat dari mana, we just be like that. Ya, karena kenapa? Dibikin hotel udah 6 tahun yang lalu kok. Ya. Nah, itu untuk itu mencantumkan 3 pillars, hanya jangan cuma di gimmicks. Implementasiin dong. Contohnya, kita di Taman Nasional Bali Barat yang kita kelola dan menjadi pengelola terbaik seluruh Indonesia dan dunia, mendapat juga penghargaan dari UNESCO. Kita bekerja sama dengan universitas, sehingga kita kembangkan benar-benar research untuk konservasinya. Kita juga bersama-sama dengan culture yang di sana mengenalkan melalui engagement dari para tamu dengan kita punya culture. Dan kita inginkan bersama-sama dengan masyarakat ikut membangun masyarakat sana. Jadi tamu ke sini dia nggak cuma makan, minum, tidur, lihat ini. Dia akan lihat kegiatan-kegiatan masyarakat. Dia engage. Malah di beberapa tempat kita dia ikut mengajarkan bahasa Inggris kepada masyarakat sekitar kita. Dan itu setiap kali ada pelataran, it's going to be a blast. Anda kalau boleh tes,
pergi ke 6 langit yang baru kita bikin, yang baru kita buka November lalu di Borobudur. Itu adalah dusun yang sangat miskin, tidak pernah dikunjungi. Kemarin saya ke sana lagi, Anda akan very surprise bagaimana tumbuh semua industri pariwisata, bagaimana masyarakat sekarang begitu sekarang dalam waktu 6 bulan dikurangi 3 bulan ditutup karena pandemi, bagaimana begitu banyak pariwisata tumbuh di situ. Next. Yang pelataran Canggu. You window to knowledge ya, oke. Window to knowledge. Ini penting sekali ya. Salah satu tagline kita dalam pandemi adalah make peace with the earth. Kita harus berdamai dengan dunia, khususnya dengan alam. Karena kita harus menjaga next generation. Ini semua tagline pelataran di semua properti, kita semua kembali ke alam. Oleh karena itu, kita ada program seperti A Day as Ranger. Bagaimana anak kita yang masih kecil atau cucu kita yang masih kecil berjalan bersama ranger, dijelaskan sama ranger, ini loh, Dek, alam ini seperti ini, hidupnya begini, simbiosis mutualisme seperti ini. Ini kita harus ajarkan, yang menjadikan a next level of tourism. Next. Kalau mau cerita sedikit historinya, kita berdiri tahun 2009, foundernya adalah saya, Joshua Marcus, dan Dewi Marcus, istri saya. I only have one wife, fortunately, dan dua-duanya adalah pendidik. Saya adalah pengajar di UI dan UPH, istri saya juga mengajar di UI. Jadi mindset kita adalah mencoba mendidik bangsa Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan kita melihat bahwa turisme ini adalah alat yang sangat ampuh. Nah, ini adalah pelataran Canggu, adalah tempat pertama kita mendirikan pelataran Indonesia. Di mana di situ adalah sebenarnya sebagai tempat, menjadi tempat hanya liburan kami. Di tahun 2009 kami convert menjadi resort kami pertama, yang menjadi sekarang ikonik untuk pelataran Canggu untuk tempat makan dan juga villa-villa. Next. Nah, ini adalah cerminan daripada komitmen kita adalah pelataran is a true friend of the national park. Kita teman sahabat dari national park. Ini ada 382 hektar di pelataran di Bali Barat, Taman Nasional Bali Barat, yang kita jaga, yang sudah menang dunia, ya, dan meningkatkan profil daripada Indonesia sebagai negara yang menjaga konservasi, bukan hanya alamnya loh, menjaga juga masyarakatnya. Karena kami di pelataran percaya kita tidak bisa lakukan konservasi dengan baik kalau masyarakatnya tidak kita makmurkan bersama-sama dengan kita. Karena mereka lah masyarakat setempat yang akan menjaga konservasi itu. Di sinilah tempat adanya Bali Starling, the only tempat di mana Bali Starling itu kita kembang biakan. Nah, ini membedakan kita dengan tempat lain. Karena seperti di Malaysia, mau di mana aja, kita punya 3. Kita punya alam yang cantik, atas dan bawah laut, termasuk ada binatang-binatangnya. Kita punya community-nya, masyarakatnya yang kita bisa sama-sama kasih tunjuk kepada out of the window, dunia luar. Dan ketiga, kita juga memiliki culture yang sangat kaya. Ini nggak bisa rasa hanya sedikit negara yang bisa punya 3-3, kecuali Indonesia. Next. Ini pelataran Komodo. Ini salah satu contoh kita nge-set a benchmark of what we call it a seamless ecotourism. Ini mencakup semuanya. Kita ada resort, kita ada beach club, kita ada private yacht dan pinisi, ya. Kita ada yang namanya ecotourism, itu menjadi satu kesatuan. Jadi orang kalau ke sini itu semuanya udah one shot. Ini memudahkan orang untuk pergi kemana-mana ke tempat ini. Dan memang kita memposisikan diri kita adalah apa? Meet up. Ya, kita menjadi posisi kita sebagai meet up. Di sini pelataran Komodo ini sudah memenangkan juga beberapa awards ya, dunia maupun nasional. Next. Nah, ini mencerminkan kita punya identity satu lagi, hospitality with impact. Tahukah Anda pada waktu kita bangun pertama di Bromo, kita tidak bangun apa-apa. Yang pertama kita bangun adalah pura. Saya bukan beragama Hindu, tapi saya orang Indonesia. Dan saya melihat orang ke Bromo itu hanya ke Bromo. Setelah itu dia pulang, 1 hari dia pulang. We have to create something. Kita punya aset namanya Tengger, kebudayaan Tengger. Tengger itu identik dengan apa? Dengan agama Hindu.
Jadi kita buat pura yang besar, atas biaya kita, di atas tanah kita, setelah itu kita minta masyarakat Tengger, tolong selain pura besarnya, mereka juga bisa beribadah di tempat situ. Sekarang apa yang terjadi? Dari one night stay, sekarang orang sudah stay at least 2 night stay. Kenapa? Mereka ingin datang ke sana bukan hanya melihat Bromo, tapi pelataran Bromo become their main destination. Kenapa? Karena kita percaya dengan culture-nya. Kita kembali ke, dan percaya dengan apa? Community. Kita sebagai orang Indonesia senang kan lihat orang Indonesia, anak kecil bernyanyi agama apapun agamanya, kita lihat, oh, lucu-lucu ya. That kind of things yang kita mesti bangunkan. Next. Pelataran Borobudur. Ini pelataran Borobudur juga menggambarkan salah satu identitas kita, community development. Pelataran Borobudur 9 tahun yang lalu atau 8 tahun lalu didirikan dikelilingi oleh 3 dusun. Yang tingkat kematian setiap tahun adalah 60 orang meninggal. Kenapa? Karena pencarian mereka adalah dengan mengambil buah kelapa di pohon. 60 orang setiap tahun adalah meninggal. Itu data resmi Kabupaten Magelang. Sekarang, setelah pelataran masuk 8 tahun lalu, dalam waktu 2 tahun setelah itu, kematian 0. Anda ketiga dusun ini, hampir semuanya memiliki kendaraan sepeda motor. Ini menggambarkan adalah kita bersama-sama masyarakat, menghidupkan tempat itu. Sama seperti 6 langit kita baru buka. Dari tempat kosong tidak ada apa-apa, tiba-tiba masyarakatnya hidup. Kita sebagai orang Indonesia, artinya itu pada waktu ke sana, bukan saja menikmati alam, bisa saja menikmati culture. Kita bangga berbagi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kesulitan, yang tidak punya akses. Di sini saat melalui pariwisata, mereka menunjukkan identitas diri kita. Ini contohnya adalah pelataran Borobudur. Next, pelataran ekstrim. Kita juga mesti melihat market yang millennials, market yang adventurer. Yaitu kita mencatatkan produk adalah adventure sport entertainment. Ini dunia, karena kita sama-sama Hong Kong, ini dunia kita bikinnya. Tapi buatnya gimana? Lari di hutan, lewatin laut, lewatin hutan, ya, that kind of thing. Sehingga apa? Ada unsur adventure-nya juga alamnya ini. Nah, terakhir, saya tahu waktu saya sudah pas 15 menit, awards. At the end of the day, awards itu akan datang dengan sendirinya, itu kita percaya. Selama kita punya identitas yang jelas, selama kita punya kecintaan pada Indonesia, selama kita punya belief dan teamwork yang kuat, selama kita punya leadership yang jelas, selama kita juga punya kepercayaan terhadap Indonesia, awards itu akan datang dengan sendirinya. Tamu itu akan datang dengan sendiri. Dan dalam kesempatan ini saya mau bilang terima kasih kepada semua yang mendukung turisme Indonesia, khususnya di pelataran. Pahlawan-pahlawan domestik sangat membantu kita dalam masa kesulitan ini. Dan saya melihat itu menjadi suatu kesempatan, opportunity, buat bangkitnya pemerintah, swasta, memahami benar, ekowisata ini penting banget. Tolong diperhatikan, buat program kerja, buat KPI, masyarakat juga diberikan respon yang positif. Sehingga apa? Kita bersama-sama bisa membangun. Sehingga Anda bisa lihat, kita dari penghargaan dunia berkali-kali kita dapat yang namanya Best Green Top Destination. Kita mendapat juga dari UNESCO, satu-satunya di Indonesia, ya, untuk Sustainable Cities and Human Settlement Award. Dan dari juga dari TripAdvisor dan sebagainya. Sekali lagi, dalam kesempatan saya pas 15 menit, saya diminta cuma 15 menit. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bro Hermawan, yang YSL, yang selalu keren. Terima kasih dukungannya kepada Turisme Indonesia. Ya. Sekian.